يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dikala kita membaca Al-Quran dan kita tidak mendapatkan getaran hati di sana, sama saja keadaannya. Dikala membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, maka di saat itulah kita meminta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara kita ingin mengetahui bagaimana kadar iman dan hati kita, lihat dikala kita salat malam. Kalau seandainya dikala kita melaksanakan salat malam dan kemudian kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, seolah-olah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan di antara bentuk keimanan kita bertambah, hati kita kuat. Dan yang ketiga, lihat hati kalian dikala kalian duduk bermajlis bersama kaum muslimin. Kalau seandainya di sela-sela kalian bermajlis, kemudian kalian mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian kalian merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Rasulullah SAW, maka di saat itulah hati kalian adalah hati yang salim, hati yang betul-betul selamat, hati yang sehat. Dan itulah yang harus senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati kita ini adalah hati yang selalu selamat. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu hati yang selamat. Karena kita ingin bagaimana menyehatkan hati kita dengan ibadah kepada Allah, tentunya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kaum muslimin agar mereka selalu dekat dengan Allah. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dekat dengan Rasulullah SAW? Yaitu dengan dekat membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semoga kita yang ada di masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita bisa duduk di dalam Masjid Nabawi. Semoga di antara salah satu tujuan kita adalah ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan juga dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah SAW. Di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah bagaimana memuji dan memuja Rasulullah SAW, tentunya dengan kalimat-kalimat yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu bentuk kita memuji Rasulullah SAW adalah dengan mengucapkan ibadah yang mulia, yaitu ibadah salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi SAW, ikhwatul Islam, di antara salawat yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling indah adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri. Karena tidak mungkin ada salawat yang paling bagus kecuali salawat yang keluar dari lisan baginda Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga kaum muslimin, mereka harus bertanya kepada dirinya, apa salawat yang diajarkan oleh Nabi? Kata-kata yang keluar dari lisan Nabi SAW, itu yang harus kita tanya. Dikala kita bertanya, kita akan mencari. Dikala kita mencari, kita akan menelusuri. Kemudian kita menemukannya dan berusaha untuk menghafalnya. Karena tidak mungkin ikhwatul Islam ada salawat yang paling bagus, yang ada keutamaan ini, ada keutamaan itu, kecuali hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW atau salawat yang keluar dari lisan Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kewajiban kepada Nabi SAW ada dua. Yang pertama adalah salam dan yang kedua adalah salawat. Salam mulai dari zaman Nabi Adam di dalam surga sampai umat terakhir, salamnya sama semuanya. Assalamualaikum. Semuanya sama salamnya. Bahkan semua agama samawi, semua salamnya sama. Karena memang itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Wahai Adam, pergilah kamu kepada rombongan malaikat ini, kemudian ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam pun datang mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat dikala mendengarkan Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum, maka mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Adam kembali kepada Allah dan Allah mengatakan itu adalah tahiyatmu
dan tahiyat anak cucumu sampai hari kiamat. Artinya perkara salam, perkara yang mudah. Dikala kita mengucapkan salam kepada Nabi, apa yang kita baca? Assalamu alayka ya Rasulullah, selesai. Semua kita tahu dan itu sesuatu yang mudah. Tapi perkara ibadah salawat itu berbeda antara Nabi SAW dengan para nabi yang lainnya. Ketika kita mengucapkan salam kepada nabi yang lainnya, selesai kewajiban kita. Tapi untuk Nabi tidak cukup. Karena untuk Nabi harus kita gabungkan antara salam dan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau dikala kita menyebutkan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salam, salah kita di dalam mengucapkannya. Tapi kita harus menyebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada kalimat salawat dan salam. Artinya di antara salah satu yang membedakan antara Nabi dengan Nabi-Nabi yang lainnya, untuk Nabi ada dua yang tidak boleh dipisahkan. Yang satu salam dan yang satu salawat. Dan ini merupakan kekhususan untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salam dan salawatnya. Apa maknanya? Untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada salawat dan ada salamnya. Kalau salam tadi kita sudah menjelaskan, semua orang tahu. Kalau salawat, sehingga para sahabat Nabi ikhwatul Islam, dikala mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan mereka, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, bagaimana cara kami mengucapkan salawat. Artinya berarti para sahabat mereka tidak tahu. Sehingga dikala mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada Nabi. Sehingga makanya kita menyebutkan tidak mungkin ada salawat yang paling bagus kecuali apa yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Kenapa kita tidak mencari salawat-salawat tersebut ikhwatal Islam? Kita akan menemukan banyak salawat yang bermunculan. Ada salawat ini, ada salawat itu. Tapi siapa di antara kita yang bertanya mana salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau mana salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sahabat bertanya, semua hadis jalurnya sama. Ya Rasulullah, kita sebutkan misalnya dari Ka'ab bin Ujrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, kemudian dari Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Bagaimana kami cara mengucapkan salawat kepadamu? Apa kata Nabi? Qulu. Qulu itu artinya fi'il amr, yaitu perintah dari Nabi SAW kepada sahabatnya. Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, pertanyaannya juga sama, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, bagaimana cara kami mengucapkan salawat. Apa kata Nabi? Faqulu, katakanlah. Kembali Nabi menyebutkan dengan fi'il amr, faqulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga dari jalur Abu Sa'id, Abu Humaid As-Sa'idi, pertanyaannya masih sama, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, bagaimana cara kami mengucapkan salawat. Apa kata Nabi? Faqulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Begitu juga dari Abu Mas'ud Al-Ansari, masih sama, ya Rasulullah, kami tahu mengucapkan salam, bagaimana caranya kami mengucapkan salawat. Nabi kembali menyebutkan, faqulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam riwayat yang lain, Amr bin Hizam, masih sama, Nabi menyebutkan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Artinya ikhwatul Islam, karena ibadah salawat itu adalah ibadah yang sangat mulia dan tidak akan ada kalimat-kalimat yang mulia kecuali kalimat yang keluar dari lisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin menyempurnakan ibadah salawat tersebut ikhwatul Islam. Iya, boleh bagi kita mengucapkan salawat selama tidak ada kalimat-kalimat yang gulu di dalamnya. Tapi poin yang harus kita ingat ikhwatul Islam,
tidak akan ada salawat yang paling mulia, yang paling indah, melainkan salawat yang keluar dari lisan baginda Nabi yang mulia. Dan kewajiban kita untuk mencari apa salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Karena kalau seandainya ada salawat yang paling bagus, maka Nabi sudah mengajarkannya kepada keluarganya dan kepada sahabatnya serta kepada orang-orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan keutamaan tanah haram, baik itu Masjid Nabawi ataupun Masjid Makkah Al-Mukarramah yang kita kenal dengan Al-Masjidil Haram. Di antara salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Al-Masjidil Haram, ikhwatul Islam, baik Masjidil Haram yang ada di Makkah ataupun Masjidil Haram yang ada di Madinah, betul-betul dianjurkan bagi kita untuk melakukan safar di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Janganlah kalian betul-betul mempersiapkan safar yang akan memberatkan kalian kecuali di 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian Masjid Nabi yang ada di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ambil mafhum mukhalafah dari hadis ini, masjid manapun yang ada di dunia, maka tidak boleh kita samakan kedudukannya dengan Masjidil Haram 3 yang tadi telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia. Kalau seandainya ada di antara kita misalnya ada masjid di sana, kemudian kita melakukan safar, mengkhususkan safar di sana dengan mempersiapkan bekal, dengan mengeluarkan uang, dengan melakukan perjalanan yang panjang, maka itu tidak dianjurkan yang demikian. Karena nanti apabila kita melakukan yang demikian, seolah-olah kita akan menyamakan posisinya dengan masjid yang 3 ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan la tushaddur rihal. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kalimat la di dalam bahasa Arab ada la nahi. La nahi itu artinya adalah la pelarangan. Biasanya di antara salah satu sifat la nahi, di akhirnya itu ikhwatul Islam adalah majzum. Atau misalnya kalau lebih identik dengan bahasa Arab, misalnya sukun. Misalnya jangan lakukan, la taf'al, ada sukun di belakangnya. La ta'kul, jangan makan, itu disebut dengan la nahi, la pelarangan. Kemudian yang kedua, ada la namanya la nafi. La nafi itu di antara perbedaannya dengan la nahi, kalau la nafi itu di belakangnya tidak berubah barisnya. Dan di antara salah satu contohnya hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal. Tidak diucapkan dengan la tushadd, tapi tetap la tushaddur rihal. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena la nafi itu derajatnya lebih tinggi daripada la nahi. Kalau la nahi, pelarangan masih ada kemungkinan untuk dilakukan. Sedangkan la nafi betul-betul tidak ada. Betul-betul tidak ada sama sekali. Makanya dengan itulah kita mengucapkan kalimat tauhid yang paling mulia, la ilaha illallah. Tidak ada, bukan jangan, tapi artinya tidak ada. La nafi di sana. Karena Allah tidak mungkin menggunakan kecuali la yang tertinggi, la nafi, la ilaha illallah. Nah begitu juga dengan la nafi yang lainnya, di hadis-hadis yang lainnya, la tushaddur rihal, artinya tidak ada perjalanan yang melelahkan, yang menghabiskan biaya, yang menghabiskan waktu, yang menghabiskan tenaga, kecuali ketiga masjid ini. Artinya ikhwatul Islam, masjid yang lain, kalau kita sampai di sana, kita salat sebagaimana masjid-masjid yang lainnya. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau 3 masjid ini, kalau kita tidak sampai di sana, kita akan bersedih. Kaum muslimin akan bersedih. Makanya 3 masjid ini tidak akan pernah bisa disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Dengan itulah Nabi menyebutkan la tushaddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan. Artinya kalau seandainya kita melakukan perjalanan yang melelahkan selain ketiga masjid ini, maka itu termasuk di antara larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya kita pergi ke sebuah daerah fulan, kemudian dikala kita pergi ke daerah fulan ini ikhwatul Islam, tujuan kita yang pertama karena di daerah fulan itu ada masjid A misalnya, tujuan kita yang pertama adalah untuk masjidnya, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Karena seolah-olah kita akan menyamakan kedudukan masjid tersebut dengan masjid Rasulullah, dengan masjid Haram, dengan masjid Al-Aqsa. Tapi kalau seandainya kita pergi ke negara fulan, kemudian di negara fulan itu ada masjid A, tapi tujuan kita pertama adalah datang ke negaranya, kemudian sekaligus untuk melihat masjidnya, maka itu berbeda hukumnya.
Tidak mencari masalah. Tapi apabila tujuan pertama adalah masjidnya, maka kita dilarang oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Dikala kita datang ke tanah haram, Makkah dan Madinah, tujuan utama kita yang wajib harus kita tanamkan adalah masjidnya. Tujuan utama dikala kita diberikan kemudahan adalah masjidnya, Masjidil Haram. Artinya dikala kita datang ke kota Madinah, apa tujuan utama? Masjid Nabawi. Dikala kita berada di tanah haram Makkah, apa tujuan utama? Al-Masjidil Haram. Dikala kita berada di Palestina sana, apa tujuan utama? Masjidil Aqsa. Itu menjadi tujuan utama. Artinya Nabi SAW kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, seolah-olah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana kemuliaan 3 masjid yang mulia ini. Dengan itu pula lah Nabi SAW menyebutkan, la tushaddur rihal illa, dan ini merupakan di antara penekanan yang paling kuat ikhwatul Islam. Dinafikan, kemudian ada illa setelahnya. Dan itu adalah sesuatu kalimat yang paling kuat dalam segi bahasa. Artinya betul-betul jangan kalian pernah melakukan perjalanan yang akan melelahkan, yang akan mengeluarkan harta, kecuali ketiga masjid ini. Kalau kita berbicara tentang masalah masjid, kemudian Nabi menjelaskan Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Makanya ada sebuah kisah ikhwatul Islam. Kisah yang terjadi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik ikhwatul Islam di dalam kitabnya Al-Muwatta, dia menyebutkan dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Falaqitu Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari faqal min aina aqbalta. Abu Hurairah berjumpa dengan Basrah. Kemudian dikala mereka berjumpa bersua, maka Abu Hurairah bertanya, kamu dari mana? Maka Basrah ini mengatakan, minat Tur. Aku berasal dari Tur. Dan kita tahu Bukit Tur, sebuah bukit yang terjadi peristiwa luar biasa di sana ketika Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berbicara di sana di sebuah bukit yang kita kenal dengan Bukit Tur, atau bahasa kitanya adalah Bukit Tur Sina. Faqal, dikala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwa Basrah ini dia datang dari Bukit Tur Sina, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Lau adraktuka qabla an takhruj ilaihi ma kharajta." Kalau seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kamu melakukan safar ke Bukit Tur, maka aku akan larang kamu melakukannya. Kenapa Abu Hurairah mengatakan yang demikian? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'malul mati. Artinya jangan kalian mempersiapkan bekal, baik itu perbekalan secara safar ataupun uang ataupun waktu, illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Artinya ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana kedudukan Tur. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Namun Abu Hurairah mengatakan kepada Basrah, kalau, karena ini sudah terjadi. Dan kalimat kalau ini, karena tidak semua kalimat kalau itu dilarang. Ada kalimat kalau yang diperbolehkan. Tidak semua kalimat berandai-andai itu dilarang di dalam agama. Ada kalimat berandai-andai itu diperbolehkan. Seperti misalnya kalimat yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Kalau seandainya aku bertemu dengan dirimu sebelum engkau pergi ke Bukit Tur, aku akan larang kamu pergi ke sana. Aku akan larang. Kenapa Abu Hurairah melarangnya? Karena aku mendengarkan Nabi SAW mengatakan, la tu'malul mati. Jangan kalian melakukan, mengerjakan safar yang melelahkan, mempersiapkan kendaraan, illa ila thalathati masajid. Ila al-Masjidil Haram, wa ila masjidi hadha, wa ila masjidi ila, au Baitil Maqdis. Abu Hurairah menyebutkan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu melakukan perjalanan yang melelahkan kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, masjidku ini, dan masjid yang ada di Ila, atau masjid Baitul Maqdis, kata Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan kepada kita bersama bagaimana kemuliaan masjid atau 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau seandainya kita mengeluarkan harta yang banyak di sana, dan memang setiap perjalanan yang kita lakukan ke sini ikhwatul Islam tidak ada yang gratis. Artinya betul-betul kita akan mengorbankan semuanya. Uang kita korbankan puluhan juta, ribuan ringgit, kemudian ribuan rial yang kita keluarkan. Kemudian kita akan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan banyak yang akan kita tinggalkan. Dan kita juga meninggalkan pekerjaan. Nah, semua yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala,
kemudian karena ingin mendapatkan keberkahan dari 3 masjid ini. Nah, dengan itulah ikhwatul Islam, maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bersama, terutama bagi mereka yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu. Yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ada kepentingan dunia. Semuanya kita korbankan, harta kita korbankan, waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan. Demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Bukan demi jabatan, bukan demi panggilan ini, panggilan itu, bukan demi gelar, demi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan da'ahum, Allah yang memanggilnya, fa'ajabu. Kemudian mereka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat apabila kita melaksanakan ibadah yang mulia ini ikhwatul Islam, terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah, mulai dari kita berada di miqat sampai kita melihat bangunan Ka'bah al-Musyarrafah, tidak akan ada kalimat yang paling bagus kecuali kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kalimat ini ikhwatul Islam, mungkin kita semangat dari miqat, kemudian kita naikkan kendaraan, kemudian 10 menit, setelahnya kita akan kurang semangat. Enggak. Bahkan kalau bisa dari miqat sampai di Ka'bah al-Musyarrafah, kita mengucapkan kalimat yang mulia ini. Karena itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan di dalam hadisnya, afdalul haji, al-anju was-sajju. Haji yang paling bagus, umrah yang paling mulia ada 2. Yang pertama, mengorbankan darah atau menyembelih hewan yang kita kenal dengan dam. Makanya kalau ada di antara kaum muslimin, mereka melakukan larangan atau pelanggaran, mereka jangan malu-malu untuk menyembelih dam. Itu adalah di antara amalan yang mulia. Misalnya jangan ragu, ada di antara kita yang lewat miqat, kemudian tiba-tiba ternyata dia lupa membuka celana dalamnya, misalnya. Atau dia melakukan sesuatu yang terpaksa atau yang membuat dia harus membayar dam. Ketahuilah ikhwatul Islam, itu adalah di antara ibadah haji dan umrah yang paling mulia. Walaupun kita melakukan kesalahan secara zahir, tapi kita membayar dam, itu termasuk di antara ibadah yang paling mulia sebagaimana hadis Nabi yang mulia. Afdalul haji al-ajju was-sajju. Kemudian yang kedua, ibadah haji dan umrah yang paling mulia adalah kalimat talbiyah. Makanya al-ajju was-sajju. Dan di antara salah satu artinya adalah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Makanya kalimat ini bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah, mulai dari miqat sampai mereka melihat bangunan Ka'bah al-Musyarrafah, baru mereka selesai mengucapkannya. Sedangkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, mulai dari mereka berniat pada tanggal 8 Dzulhijjah sampai mereka melontar jamarat Aqabah, maka itu adalah waktu dikala mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sehingga para sahabat Nabi ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, yang mereka akan menempuh perjalanan 6 hari 6 malam lamanya. Di saat itulah mereka selalu tidak berhenti mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Sampainya Abdullah bin Umar di Mekah, hilang suaranya. Kenapa hilang suaranya? Karena ingin mendapatkan kemuliaan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan ketika kita bisa melakukan safar hanya dalam waktu 6 jam saja. Terutama bagi kita yang berada di miqatnya Madinah, atau dikala kita datang pertama ke kota Madinah, kemudian kita pergi ke Mekah. Dan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, atau mereka yang datang ke kota Madinah, bahwa miqat yang paling jauh itu adalah miqatnya penduduk Madinah. Apa artinya? Berarti semakin jauh miqatnya, semakin besar pahala dan ladang amalan yang bisa mereka dapatkan. Semakin jauh miqatnya, semakin banyak mereka akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Semakin jauh miqatnya, semakin lama mereka memakai pakaian ihram, semakin besar pahala yang akan mereka dapatkan. Sehingga miqat yang paling jauh adalah miqatnya penduduk Madinah, yang jaraknya kurang lebih daripada 400 kilo. Kalau miqat yang lain 150, 200. Kalau Madinah lebih daripada 400 kilo. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan amal ibadah lebih banyak dan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran kami ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, ada kalimat yang biasanya kita hanya tahan 10 menit, 20 menit, maksimal setengah jam. Makanya kita berusaha untuk merubahnya. Kalimat labbaik Allahumma labbaik bukan hanya kita ucapkan setengah jam atau 10 menit, tapi wajib kita ucapkan atau dianjurkan bagi kita mengucapkannya
Mulai dari kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan dikala kita berada di miqat, sampai kita melihat bangunan Ka'bah al-Musyarrafah, sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, da'ahum fajabu. Allah yang panggil mereka, kemudian mereka pun mengatakan labbaika ya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sa'aluhu fa'atahum. Dikala mereka melakukan safar yang melelahkan, dikala mereka harus mengeluarkan harta yang begitu banyak, dikala mereka harus meninggalkan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, untuk semestinya tidak bisa ditinggalkan, maka Allah ganti semuanya dengan sebuah kalimat, sa'aluhu fa'atahum. Kemudian ketika mereka melaksanakan ibadah yang mulia, baik ibadah haji ataupun ibadah umrah, mereka pun berdoa dan berdoa kepada Allah. Dikala mereka berdoa dan berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan mengabulkan doa dan permintaannya. Sehingga dikala kita melakukan dan selama kita melakukan safar ini, safar untuk datang ke tanah haram Makkah, Madinah, ataupun bagi kita yang ingin pergi ke Baitul Maqdis, maka ingatlah ikhwatul Islam, di antara salah satu ibadah yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah kita berdoa kepada Allah. Waktu-waktu yang tersisa kita berdoa kepada Allah. Dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kita berdoa kepada Allah. Dikala kita selesai melaksanakan ibadah umrah, kita pun berdoa kepada Allah. Dikala kita ingin melakukan safar, kita pun berdoa kepada Allah. Karena momen itu adalah momen di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji baginda Nabi yang mulia di dalam hadisnya, sa'aluhu fa'atahum. Kemudian dikala para jemaah haji dan jemaah umrah mereka meminta kepada Allah, a'tahum, Allah pun akan kabulkan dan Allah berikan semua doa dan permintaannya. Sehingga artinya, kapan lagi kita diberikan kesempatan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagi mereka yang meminta, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita minta ikhwatul Islam, atau banyak sekali yang bisa kita minta kepada Allah. Dan kita harus ingat, mereka yang hanya meminta kepada Allah 1-2 permintaan, Allah tidak suka kepadanya. Orang yang hanya meminta 1 kali dalam 1 hari, 1 kali dalam 1 minggu, atau hanya 1 dan 2 permintaan, Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, mereka yang tidak mau meminta kepada Allah, atau mereka yang meminta kepada Allah hanya 1 dan 2 permintaan, mereka itu adalah hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang banyak meminta dan meminta kepada Allah, semakin mereka meminta, semakin Allah suka kepadanya. Karena memang meminta itu adalah ibadah yang paling mulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk tidak meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi? "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kalian ingin meminta, minta semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini kesempatannya. Walaupun di tempat yang lain masih ada kesempatan, tapi kita meminta kepada Allah dalam keadaan kita safar, dalam keadaan kita berlelah, dalam keadaan kita mengeluarkan harta di tempat yang barokah, kemudian kita meminta kepada Allah, maka dengan itu pula lah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali kejadiannya ikhwatul Islam. Setiap ada di antara kita yang mendapatkan masalah, dan mungkin semua kita ada masalahnya. Apabila kita bertanya kepada para ulama, maka kebanyakan jawaban mereka, kalau seandainya kalian ada rezeki, lakukanlah ibadah umrah. Kemudian dikala kalian melakukan ibadah umrah, ketika kalian melihat Ka'bah al-Musyarrafah, maka keluarkan semua permasalahan tersebut, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tempat curhat yang paling indah. Di sanalah kita selalu bermohon kepada Allah, kita menyebutkan semua permasalahan yang kita hadapi, kita bermohon kepada Allah. Tidak mungkin ikhwatul Islam, ketika ada seorang hamba mereka menanggalkan dunia dari dirinya. Tidak ada kebanggaan yang kita bawa kecuali 2 helai pakaian yang berwarna putih. Dalam keadaan yang tidak wangi, kita tampil dalam keadaan kita dilahirkan. Kita tampil dalam keadaan mungkin kita merasa semuanya dikala kita tawaf, ada bau yang tidak sedap, ada bau ini. Allah semakin suka dengan keadaan kita tersebut. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala suka, dalam keadaan berpakaian 2 helai pakaian, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kemudian ada sebahagian hamba mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan ibadah yang mereka lakukan. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat doa yang mereka panjatkan. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, kita kembali mengulang bahwa momen ibadah ini, dikala kita datang ke tanah haram, adalah momen berdoa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan kita lewatkan doa-doa yang terindah dalam setiap waktu, di antara salat atau di antara azan dan iqamah.
dikala kita sujud, dikala kita melakukan salat sunat, dikala kita beribadah kepada Allah, setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita berzikir, dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, ketika kita masuk ke Raudhah Al-Musyarrafah, ketika kita sedang tawaf, dikala kita berada di Mina, dikala kita berada di Safa, dikala kita berada di Marwah, semuanya adalah tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, doa adalah ibadah yang paling mulia. Kemudian kita lakukan di waktu-waktu yang paling mulia, di tempat yang barokah, maka tidak mungkin kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seandainya ada halangan-halangan yang bisa menghalangi doa kita tersebut. Makanya ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, bagi kita yang ingin mengucapkan labbaik Allahumma umratan sebelum mereka berangkat ke kota Makkah ataupun sebelum mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka hubungilah semua keluarganya, terutama keluarga rahim-rahimnya, saudara-saudarinya, ayah bundanya kalau seandainya masih ada, kemudian saudara ayahnya, saudara ibunya, terutama bagi mereka yang masih ada masalah dengannya. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara mereka yang memutuskan tali rahimnya, karena rahim kita harus tahu mana rahim kita. Rahim kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang ada jalur rahim dengan kita, maka disebut dengan rahim. Rahim kita siapa? Ayah, ibu sudah pasti. Kemudian saudara ayah, saudara ibu. Kemudian saudari ibu, saudari ayah. Kemudian saudara dan saudari kita satu ayah atau satu ibu, atau satu ayah dan satu ibu. Itu disebut dengan rahim. Kalau kita pernah ada masalah dengannya, maka hubungi mereka. Kalau seandainya kita tidak menyelesaikan masalah kita, maka doa kita tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu yang bisa menghalangi doa kita adalah dikala ada di antara mereka yang masih bermasalah dengan rahim-rahimnya. Kemudian yang kedua, kita masih ingatkan ikhwatul Islam agar doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Kalau seandainya ada di antara kita yang masih memakan harta yang haram, maka lepaskanlah semuanya. Karena harta yang haram itu bukan lagi milik kita, milik orang lain, dilepaskan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan doa dan ibadah mereka yang masih memakan, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Percuma kalau seandainya kita beribadah kepada Allah. Iya, kita melaksanakan ibadah umrah, kita datang ke Mekah, kita datang ke kota Madinah, kita sedang safar, kita lelah, kemudian kita mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, lancarkan rezekiku. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah, kata baginda Nabi yang mulia. Sedangkan wa mat'amuhu haram, makanannya adalah makanan yang haram, wa malbasuhu haram, kemudian pakaiannya adalah pakaian yang diharamkan, tidak mungkin Allah kabulkan. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita ingin mengadu kepada Allah, maka kita mengatakan, ya Allah, aku lepaskan semua yang haram karenamu. Maka dengan itu pula Allah mudah mengabulkan doa kita, dan Allah akan ganti semuanya. Karena tidak mungkin ada seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik dan lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Maka setiap kali kita menyebutkan hadis ini ikhwatul Islam, tidak akan ada seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik. Setiap kali menyebutkan hadis ini, maka para ulama mereka menyebutkan ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah contoh yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sebelumnya telah kita singgung sedikit ikhwatul Islam tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena setiap kali mendengarkan hadis ini, para ulama membawa dua contoh ini. Nabi Sulaiman, dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Dikala dia sedang mengurus kuda-kuda perangnya, inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya ditanamkan kepadaku cinta kepada al-khair. Al-khair di sini artinya adalah al-khair. Di antara salah satu kesayangan atau kecintaan Nabi Sulaiman adalah dia sangat cinta kepada kudanya. Dan kuda ini tujuannya adalah untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian suatu ketika, dikala dia sedang mengurus kuda-kudanya, maka dia terlambat melakukan salat asar atau salat yang dilakukan di sore hari, dia terlambat melakukannya. Kemudian dikala dia sadar, dia pun minta ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Dia selalu bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kelengkapan atau kesempurnaan dia minta ampun kepada Allah, dia menyembelih semua kuda-kudanya. Semua kudanya disembelih.
gara-gara kalian aku lalai beribadah kepada Allah. Padahal kuda ini adalah kuda untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia sembelih semua kuda tersebut. Setelah dia sembelih karena Allah Azza wa Jalla, baru beberapa saat setelahnya ikhwatul Islam, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kendaraan yang tadi kuda apabila kita menaikinya menempuh waktu dalam 1 bulan, bisa ditempuh waktu dalam satu kedipan saja. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengganti kendaraan Nabi Sulaiman dengan kendaraan yang paling cepat, yaitu angin. Kapan Allah menggantikan kendaraan Nabi Sulaiman dengan angin? Dikala dia menghilangkan kuda-kudanya karena takut dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang pertama. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada di antara kita yang masih bermuamalah dengan haram, ada pekerjaannya yang haram, ada hartanya yang haram, ingat apabila kita meninggalkan karena Allah, ingat cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian contoh yang kedua, ada yang menyebutkan tentang salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ini ikhwatul Islam adalah sahabat yang sering dijadikan sebagai contoh yang luar biasa. Dikala dia ingin hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada di antara mereka yang dipermudah langkahnya meninggalkan Mekah menuju Madinah, pasti dihalangi. Bahkan ada di antara mereka yang dipisahkan antara anak dan istrinya, antara suami dan istrinya, dipisahkan antara keluarga dengan keluarganya. Banyak perjuangan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Dan di antara salah satu perjuangan tersebut dirasakan oleh sahabat Abdurrahman. Ketika dia ingin hijrah, maka dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ada yang menyebutkan Abdurrahman, ada lagi yang menyebutkan sahabat ini adalah Suhaibur Rumi. Terlepas daripada perbedaan sahabat ini, namun kita ingin menyebutkan bagaimana seseorang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman, dia dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdurrahman, tidak mungkin kami membiarkan kamu dengan mudah pergi ke Madinah. Kamu tinggal di Mekah, hartamu tinggal di Mekah, kemudian kamu pergi ke Madinah. Tidak semudah itu, wahai Abdurrahman. Maka Abdurrahman kembali memberikan kecaman, wahai kalian orang-orang Quraisy, kalian tahu, aku ini adalah seorang yang ahli di dalam memanah. Tidak satupun anak panah yang keluar dari busurnya kecuali akan mengenai kalian. Diberikan ancaman. Kemudian setelah diberikan ancaman, apa kata Abdurrahman? Tapi aku berikan kepada kalian pilihan yang kedua. Kalau seandainya kalian memberikanku izin, membebaskanku untuk tinggal atau hijrah ke Madinah, maka aku akan tinggalkan semua harta yang aku punya, dan aku sebutkan di mana hartaku berada. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Tidak ada di antara kita yang bisa melakukan demikian. Abdurrahman mencontohkannya. Biarkan aku hijrah ke Madinah. Aku ingin bersua dengan Nabi Muhammad SAW. Aku ingin lari membawa agama. Aku ingin berjumpa dengan sahabat-sahabatku seagama, seiman, seakidah. Biarkan aku pergi. Dan aku akan berikan semua harta yang aku punya di kota Makkah ini. Ambil semuanya. Ini tanahku ambil. Ini rumahku ambil. Ini hartaku ambil. Ambil semuanya. Orang-orang Quraisy, dikala mendengarkan tawaran Abdurrahman, semua mereka tergiur. Karena memang yang mereka cari adalah harta. Kemudian dikala Abdurrahman menyerahkan hartanya semuanya karena siapa? Karena Allah Azza wa Jal. Lari membawa iman dan takwa. Ingin bersama baginda Nabi yang mulia. Kemudian akhirnya Abdurrahman pun dia pergi hijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa membawa apapun kecuali sesuatu yang ada pada dirinya. Nabi SAW sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh Abdurrahman. Sesampainya Abdurrahman di kota Madinah, Nabi menyambutnya dengan riang gembira. Beruntung kamu wahai Abdurrahman, perdaganganmu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan. Artinya mana hartanya? Tidak ada. Kemudian baru beberapa saat di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki untuknya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Satu-satunya orang yang ada di dunia yang takut kaya adalah Abdurrahman. Sehingga dia mengadu kepada ibunda Ummu Salamah. Bagaimana harta kekayaannya? Dia takut kaya. Karena dikala dia ingin membuang hartanya, menginfakkan hartanya, datang lagi berlipat ganda. Harta datang kepadanya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala yang mengganti apa yang pernah dia lakukan selama ketika dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, dua contoh ini ikhwatul Islam selalu dicontohkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik. Nah, dikala kita datang ke kota Mekah dan Madinah, tujuan kita apa? Tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah ingin beribadah.
Dan ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tidak akan pernah. Kecuali dari sesuatu yang baik. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para nabi, khitab Allah, perintah Allah kepada para nabi dan para rasul, yang tentunya ini juga perintah Allah kepada umat nabi dan umat rasul, dan salah satunya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulu minat tayyibat, makan dari yang halal-halal, dari yang baik, dan lakukanlah kebaikan. Apa artinya? Ayat ini adalah ayat yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kulu minat tayyibat, makalah dari yang baik, wa'malu salihah, dan lakukanlah amalan saleh. Artinya, orang yang mengkonsumsi, memakan sesuatu yang halal, memakai yang halal, meminum yang halal, semuanya dari yang halal, dengan itu pula lah mereka akan mudah melakukan kebaikan. Karena Allah gabungkan antara memakan yang baik, yang halal, dengan melakukan kebaikan. Apa kata Allah? Kulu minat tayyibat, makan dari yang baik, wa'malu salihah. Kemudian dengan itu pula lah kalian akan mudah melakukan amalan-amalan saleh. Kalau kita balikkan mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya ada kaum muslimin, mereka yang mengkonsumsi, memakan yang haram, maka mereka tidak akan bisa melakukan kebaikan. Kita banyak melihat orang yang berlimpah ruah hartanya, tapi sulit bagi mereka salat, sulit bagi mereka membangun masjid, sulit bagi mereka menyantuni anak yatim, sulit sekali ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena mereka terhalang untuk melakukan kebaikan gara-gara makanan, minuman, konsumsi, pendapatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebuah cerita yang sangat indah, terutama di kala pembangunan Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah ini ikhwatul Islam, dahulu kala bentuknya mulai dari zaman Nabi Ibrahim adalah persegi panjang. Kemudian bangunan Ka'bah ini yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim sampailah di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih berbentuk persegi panjang. Kemudian Makkah pada waktu itu sering dilanda oleh badai, oleh banjir. Kemudian setelahnya, maka orang-orang Quraisy mereka berinisiatif, bagaimana kalau seandainya kita kembali merubah bangunan Ka'bah? Karena Ka'bah pada waktu itu dikala dibangun Ka'bah dulu itu tidak ada atapnya. Kemudian bangunannya sudah mulai banyak yang rusak. Ketika orang-orang Quraisy berkumpul, bagaimana sekiranya kita ingin kembali membangun Ka'bah al-Musyarrafah? Dikala mereka mengatakan yang demikian, tidak satu orang pun yang berani berbicara. Kenapa mereka tidak berani berbicara? Karena mereka takut kalau seandainya mereka merenovasi dan kembali mengulang bangunan Ka'bah, cerita tentang masalah Abraha masih tidak terlalu jauh. Artinya terngiang-ngiang di dalam pikiran mereka tentang masalah Abraha. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang ingin melakukan yang buruk terhadap Ka'bah al-Musyarrafah, kecuali Allah akan binasakan mereka di dunia sebelum Allah siksa mereka di akhirat sana. Sehingga orang-orang Quraisy mereka tidak berani melakukan renovasi. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang sudah tua bernama Al-Mughirah. Al-Mughirah ini adalah orang tuanya Khalid, yang namanya adalah Al-Walid bin Mughirah. Dia adalah orang tuanya Khalid ibn Walid. Ayahnya bernama Al-Walid. Al-Walid ini ikhwatul Islam adalah di antara orang yang paling tua di kota Mekah pada waktu itu. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang indah. Dikala orang Quraisy mereka takut untuk merenovasi Ka'bah, padahal tujuannya adalah kebaikan, maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, tidak mungkin Allah akan membinasakan hambanya dikala mereka menginginkan kebaikan. Dikala kita ingin merenovasi Ka'bah, yang mana tidak ada cara kecuali harus menghancurkan Ka'bah terlebih dahulu, dengan tujuan kita ingin kembali membangunnya. Tujuan kalian apa? Apakah untuk menghancurkannya atau untuk memperbaikinya? Orang-orang Mekah mengatakan tujuan kita adalah untuk memperbaikinya. Kemudian Al-Walid mengatakan, tidak mungkin Allah akan membinasakan seorang hamba dikala mereka ingin memperbaiki rumahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, namun walaupun Al-Walid mengatakan demikian, tidak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy mereka berani memulainya. Dan dimulailah oleh Al-Walid. Jadi Al-Walid ini di awal-awal dia adalah orang yang bagus bahasanya, lebih dekat dengan kebenaran.
Dan pada waktu itu Nabi masih berumur 35 tahun. Kemudian ikhwatul Islam, maka dia pun mulai menghancurkan bangunan Ka'bah. Ketika dia ingin menghancurkan bangunan Ka'bah, semua orang-orang Mekah menyaksikannya. Kemudian mereka mengatakan, kita tunggu apa yang terjadi kepadanya. Kemudian ditunggulah satu hari. Ternyata Al-Walid ini, alhamdulillah sehat. Tidak terjadi apapun pada dirinya. Maka setelah tidak terjadi apapun pada dirinya, orang-orang Mekah pun mereka bergotong royong untuk menghancurkan bangunan Ka'bah yang sudah rusak, yang tidak beratap, karena perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya sudah banyak dicuri. Maka mereka pun menghancurkan Ka'bah dan ingin kembali membangunnya. Kemudian mereka bergotong royong. Selesailah penghancuran Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah membangunnya. Dikala mereka ingin membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, coba bayangkan, umur Nabi masih 35 tahun. Masa itu adalah masa jahiliyah. Tidak ada masa yang paling buruk kecuali masa itu, masa jahiliyah. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena memang mereka betul-betul berada di atas kebodohan yang luar biasa. Maka disebut dengan jahiliyah. Ketika mereka ingin membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, keluar kata-kata yang indah. Mereka pun mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ketika kita ingin kembali membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, maka dengan satu syarat, jangan ada satupun di antara kita yang menyumbangkan hartanya kecuali dari harta yang halal-halal saja. Padahal zaman itu adalah zaman jahiliyah, belum ada iman, belum ada Islam. Nabi belum diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka sudah berani membedakan mana yang halal, mana yang haram. Padahal masanya adalah masa jahiliyah. Artinya ikhwatul Islam, masa di mana anak tidak tahu siapa orang tuanya, seorang wanita dihinakan, dikubur hidup-hidup, kemudian yang berkuasa merajalela, yang budak akan teraniaya. Masa jahiliyah betul-betul berada di tingkat kebodohan. Semua perbuatan mereka lakukan. Namun dikala mereka ingin merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah, keluar kata-kata, tidak ada satupun yang menyumbang kecuali dari harta yang halal. Sehingga dikala diumumkan pengumuman ini ikhwatul Islam, maka sulit bagi mereka mencari harta yang halal, karena semua harta mereka adalah harta yang haram, atau kebanyakan hartanya adalah harta yang haram. Namun dikala mereka datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka masih memilih mana yang halal dan mana yang haram. Artinya mereka tahu hukumnya, padahal Nabi belum diutus. Nabi masih 35 tahun umurnya. Kemudian akhirnya ikhwatul Islam, mereka pun akhirnya ingin kembali membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, yang tadi hukum asalnya adalah persegi panjang. Namun karena mereka mensyaratkan tidak boleh dibangun kecuali dari harta yang halal-halal saja, maka pada akhirnya Ka'bah itu tidaklah bisa dibangun kecuali dalam bentuk persegi, sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian sisanya dibagaimanakan? Maka di saat itulah baru ada namanya lingkaran yang ada di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Namanya apa namanya? Hijir. Hijir apa namanya? Hijir Quraisy atau Hijir Ismail? Kapan ada batu ini? Kapan adanya? Di zaman Ismail atau di zaman Quraisy? Kapan adanya? Di zaman Quraisy. Berarti namanya Hijir? Hijir Quraisy atau Hijir Ismail? Kenapa Hijir Ismail namanya? Bukankah itu ada di zaman Quraisy? Karena Ka'bahnya, karena itu bagian daripada Ka'bah. Kapan baru ada? Di zaman Quraisy. Jadi namanya Hijir. Adanya di zaman Quraisy, namanya Hijir Ismail. Nah, gimana? Hijir Quraisy atau Hijir Ismail? Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu, namun kami lebih identik dengan kalimat Hijir Quraisy, karena memang baru ada di zaman Quraisy alaihi salam. Mereka yang membuatnya. Terlepas daripada itu ikhwatul Islam, artinya ini baru ada di zaman Quraisy. Kenapa ada seperti ini? Karena mereka tidak cukup harta yang halal. Artinya mereka yang berada di zaman jahiliyah tidak mungkin lebih pintar daripada kita ikhwatul Islam. Kita sudah ada cahaya iman, cahaya takwa. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita meninggalkan sesuatu yang haram kemudian disia-siakan hambanya, tidak mungkin. Makanya dikala kita diberikan kemudahan datang ke sini untuk beribadah kepada Allah, kalau seandainya masih ada yang halal, yang haram, baik itu usaha kita yang haram, penghasilan yang haram, datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, menangislah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin memulai kehidupan baru. Aku ingin dicukupkan dengan yang halal-halal saja.
Kemudian ada doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang nanti bisa kita cari sendiri. Ya Allah, cukupkan untukku yang halal daripada yang haram-haram. Karena apabila kita sudah berusaha demikian ikhwatul Islam, dengan itulah kita akan mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu bertanya kepada diri kita sendiri. Kita kadang-kadang sudah berulang kali datang ke Mekah, ke Madinah. Kadang ada di antara kita yang datang ke sini 1 kali dalam 1 bulan, ada yang 1 kali 2 bulan, ada yang 1 kali dalam 3 bulan, ada yang kadang-kadang tinggal di sini. Namun Ustaz, kenapa hatiku ini masih seolah-olah masih kosong, sulit meneteskan air mata? Apa masalahnya? Masalah yang pertama itu ikhwatul Islam adalah karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita cari. Karena tidak mungkin kita akan khusyuk beribadah kepada Allah. Sulit bagi kita meneteskan air mata kecuali apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara ibadah yang paling mulia yang kita lakukan selama kita berada di Mekah dan di Madinah adalah berdoa kepada Allah. Namun ingat, ada hal-hal yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Salah satunya adalah mereka yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah, tidak akan dikabulkan doanya. Kemudian yang kedua, mereka yang masih mengkonsumsi yang haram-haram, maka itu tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Percuma kita beribadah kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dan di antara caranya tidak lain tidak bukan adalah dikeluarkan semuanya dan kita meninggalkan itu semua karena Allah. Ingat ikhwatul Islam, janji Nabi yang mulia, tidak ada seorang pun yang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik. Kemudian, jika kita berdoa kepada Allah, karena memang itu merupakan janji Rasulullah SAW, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka adalah tamunya Allah. Allah panggil mereka, mereka jawab panggilan Allah. Kemudian mereka meminta kepada Allah, Allah kabulkan doa dan permintaannya. Sehingga setiap kali kita meminta dan berdoa kepada Allah, ikhwatul Islam, ini hanya sekedar nasihat dari kami pribadi untuk kita semuanya. Setiap kali kita ingin berdoa dan meminta kepada Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari tempat-tempat yang kita bisa khusyuk berdoa di sana. Kemudian jika kita mencari tempat yang khusyuk berdoa di sana, maka angkatlah tangan kita bermohon kepada Allah. Karena memang di dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada seorang yang mengangkat kedua tangannya dan Allah merasa malu kalau tidak dikabulkan doa dan permintaannya. Makanya berdoa sebenarnya boleh bagi kita mengangkat tangan, boleh bagi kita tidak mengangkat tangan. Namun di antara bentuk kehinaan dan menghina diri kita kepada Allah adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan kita menjarangkan atau merapatkan sesuai dengan kekhusukan kita masing-masing. Kemudian kita awali dengan memuji Allah, kemudian dengan berselawat kepada Nabi. Kemudian setelah kita berselawat kepada Nabi ikhwatul Islam, jangan langsung meminta kepada Allah, awali dengan muqaddimah yang indah. Makanya ketika Nabi SAW ingin memberikan syafaat kepada umat yang masih berada di dalam api neraka, karena syafaat Nabi itu banyak sekali. Syafaat Nabi kepada semua umat, syafaat Nabi kepada pamannya, syafaat Nabi kepada penduduk surga, syafaat Nabi kepada penduduk neraka, banyak syafaat Nabi. Dan di antara salah satu syafaat yang paling berat adalah syafaat Nabi SAW kepada mereka yang berada di dalam api neraka. Banyak umat Nabi yang berada di dalam api neraka. Kemudian Nabi ingin meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal. Karena syafaat itu semuanya milik Allah. Nabi tidak punya syafaat sedikit pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan wa anna syafa'ata qul lillahi syafa'atu jami'a. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu semua syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi tidak punya hak dan wewenang. Sehingga apa yang terjadi? Nabi datang kepada Allah. Dikala Nabi datang kepada Allah, apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi langsung mengatakan, ya Allah, izinkan diriku untuk memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang ada di dalam api neraka? Tidak. Bukan itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi adalah bersujud. Karena sujud itu adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah. Artinya di antara ibadah yang paling mulia ketika kita berdoa adalah setelah kita melakukan salat, terutama salat-salat sunat. Setelah salat sunat ikhwatul Islam, maka di saat itu adalah momen dikala kita berdoa. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, Nabi sujud dalam waktu yang lama. Kemudian dikala Nabi sujud, apakah Nabi sujud diam? Tidak. Nabi memberikan pujian-pujian yang terindah kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah Allah dipuji di dunia. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mana Nabi tidak pernah mengatakannya dan memuji Allah dikala Nabi berada dalam kehidupan dunia. Artinya dengan kalimat-kalimat yang indah.
Kemudian setelah Nabi bersujud dalam waktu yang lama, Nabi memuji Allah dengan pujian yang sangat indah, baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'." Angkat kepalamu, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Baru Nabi mengatakan, "Ya Allah, ada umatku di dalam api neraka sana, keluarkan mereka." Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi tidak langsung meminta kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung, "Ya Allah, mudahkan urusanku, ampunkan dosaku." Jangan. Tapi carilah kalimat-kalimat yang mana kalimat itu adalah kalimat yang bentuknya merengek, memohon, meminta kepada Allah, terutama dengan al-asmaul husna, terutama dengan ismullahil a'zam. Dan di antara kalimat ismullahil a'zam adalah kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Atau juga dengan kalimat yang lainnya kita sebutkan semua nama yang kita hafal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mannan, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Razzaq. Sebutkan semuanya. Semua yang kita hafal, sebutkan semuanya. Karena dikala kita menyebutkan semuanya, seolah-olah kita memuji Allah. Karena nama Allah itu maknanya indah, kalimatnya bagus, ada nama di dalamnya, ada sifat yang mulia di dalamnya. Apalagi kalimat dikala kita menyebutkan Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, apabila seorang hamba mengawali doanya dengan ismullahil a'zam, maka dengan itulah Nabi SAW menyebutkan laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Fulan itu atau orang yang mengucapkannya telah memulai mukaddimah doanya dengan ismullahil a'zam, yang mana apabila seorang hamba mengawali doanya dengan ismullahil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta, yang tidak seorang pun yang meminta dengan ismullahil a'zam tadi kecuali pasti Allah kabulkan. Wa idza du'iya bihi ajab, yang apabila dia berdoa dengannya pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitulah tata cara yang harus kita lakukan, terutama di tempat-tempat yang mulia. Dikala kita berada di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah Asy-Syarifah, dikala kita berada di Ka'bah Al-Musyarrafah, dikala kita tawaf, dikala kita berada di Safa, di Mina, di Masjidil Haram secara umum, setiap kali kita meminta, jangan langsung minta kepada Allah, "Ya Allah, kabulkan doaku, mudahkan urusanku." Tapi kita awali dengan mukaddimah yang indah. Dan itulah di antara salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa serta permintaan kita semuanya. Dan insyaallah kita akan kembali menyebutkan ikhwatul Islam, karena memang dikala kita melakukan safar yang melelahkan, tentunya ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seorang hamba mengeluarkan hartanya, mereka meninggalkan keluarganya, menguras tenaganya, maka tentu ada bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berlomba-lomba mencari bonus yang Allah sebutkan. Kita akan mengambil semua promosi yang Allah tawarkan, karena tidak akan mungkin ada tawaran yang paling indah melainkan tawaran dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tawarannya adalah Allah kabulkan doa kita, tentunya bagi mereka yang berdoa. Makanya momen ini adalah momen dikala kita tidak boleh kikir terhadap diri kita sendiri. Dan di antara bentuk orang yang sombong adalah mereka yang tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang sombong dari beribadah, artinya dari berdoa kepadaku, maka mereka diberikan ancaman yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin selalu mengambil bonus-bonus yang Allah sediakan, terutama bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk datang beribadah, melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kalimat-kalimat yang kurang pas kami dalam menyampaikannya, atau bahasa-bahasa yang salah dalam mengungkapkannya. Dan kita ikhwatul Islam selalu mengingatkan kepada kita, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, untuk menghabiskan waktu kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena hadiah yang paling indah adalah dikala kita membawa pulang yang namanya warisan. Dan tidak ada warisan yang paling mulia kecuali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan warisan Rasulullah SAW hanya dua saja. Karena memang Nabi menyebutkan, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para nabi, para rasul, begitu juga nabi kita yang mulia, tidak pernah meninggalkan dunia kepada umatnya. Karena kalau dunia ditinggalkan kepada umatnya, maka mereka akan hancur dan binasa. Tapi yang ditinggalkan kepada kita adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi yang mulia. Apabila kita mengambilnya, salah satunya, maka itu adalah warisan Nabi kita yang mulia. Dan kemuliaan tersebut semakin mulia dikala kita berada di tempat yang mulia, ketika kita bertetangga dengan Rasulullah SAW dan diambil dari masjid Rasulullah SAW. Makanya kita selalu bersyukur ikhwatul Islam. Waktu kita antara maghrib dan isya, yang mungkin ada di antara kita yang hanya menghabiskan di luar sana, duduk, istirahat, tapi kita bisa duduk di rumah Allah Azza wa Jal. Itu adalah bentuk jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hadis yang selalu kami sampaikan, barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi, kemudian dia ingin mengambil kebaikan, belajar dan mengajar, baik dia belajar atau dia mengajar agama, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Ketika dia melakukan amalan tersebut, berarti dia seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di dalam Masjid Nabawi dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu menjadikan kita sebagai tamunya, selalu ada kesempatan untuk datang ke kota Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله